Kalau ada iPhone 16 yang beroperasi dan bisa ya, dia dia menyelesaikan laporkan ke Indonesia punya harga diri, bos. Nggak pakai iPhone pun nggak masalah. Maksudnya gimana itu, Bang? Jadi saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang nggak memperkenankan iPhone 16 series masuk secara legal. Jadi para Apple fanboy yang ngebet pengen beli iPhone terbaru sekarang bisanya di luar negeri, seperti Singapura atau Malaysia. Nah, ada beberapa alasan kenapa iPhone 16 nggak masuk Indonesia. Salah satunya karena Apple nggak memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri 35% berdasarkan aturan yang ada di kita. Selain itu, Apple pun belum melunasi sekitar 240 miliar rupiah dari total komitmen investasi 1,71 triliun. Dan yang paling parah ialah pihak Apple juga katanya minta agar dapat tax holiday selama 50 tahun sebagai syarat berinvestasi di Indonesia. Negara yang mau memenuhi syarat itu salah satunya Vietnam, makanya Apple mau investasi di negeri Nguyen tersebut. Nah, gara-gara syarat itu pemerintah Indonesia pun nggak terima sehingga iPhone 16 dilarang dijual di Indonesia. Dan hal ini sebenarnya nggak jadi masalah besar sih. Justru Apple lah yang saat ini kehilangan pasar negara yang kerap mencatatkan rekor penjualan. Dan beberapa pihak di negara tetangga seperti Malaysia pun mendukung langkah pemerintah Indonesia ini. Salah satu influencer Malaysia bilang kalau negaranya mungkin nggak akan bisa ngelakuin hal berani ini. Dan kalau menurut Mimin emang parah sih. Mereka hanya mau pasar kita tapi nggak mau investasi. Makanya anggota DPR RI Mufti Anam pun marah tuh. Katanya Apple ini emang layak diblokir. iPhone minta holiday, tax holiday 50 tahun. Emang gila ini Pak, iPhone ini Pak. Memang sudah layak diblokir dari negara kita Pak. Kita ini kemarin mikir, Masya Allah, mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja, minta syarat namanya tax holiday 50 tahun. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone, Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita, Pak. Serius nih, iPhone minta tax holiday 50 tahun biar mau invest di Indonesia. Ini gila sih teman-teman. Jadi, ada berita heboh dari DPR. Mufti Aman, anggota Komisi 6 baru-baru ini meluapkan emosinya soal produk Apple, khususnya itu iPhone. Intinya dia itu bener-bener gak habis pikir sama permintaan Apple yang minta tax holiday selama 50 tahun sebagai syarat untuk investasi di Indonesia. Bayangin aja, 50 tahun bebas pajak. Ini nggak jelas sih, ini merendahkan bangsa kita. Gak cuma itu teman-teman, kabarnya iPhone 16 juga katanya dilarang masuk ke Indonesia gara-gara tuntutan ini. Sekarang kalau kita tarik poinnya, Apple selama ini udah meraup banyak keuntungan dari rakyat kita. Tapi saat diminta untuk investasi, malah minta keringanan pajak super ekstrim, gila sih. Mufti juga sampai bilang, ini sih kalau perlu, seluruh produk Apple nggak usah masuk lagi ke Indonesia. Ya, kenapa Apple minta gitu? Ternyata Apple ini milih investasi ke Vietnam yang ngasih tax holiday 50 tahun buat mereka. Tapi di Indonesia, aturan tax holiday maksimal cuma 20 tahun. Itu pun udah lama banget loh teman-teman, 20 tahun. Dia minta 50. Ya, ini juga sesuai peraturan Menteri Keuangan. Jadi permintaan Apple nggak sesuai dengan kebijakan kita. Nah, menurut kalian perlu nggak sih kita harus tegas kayak gini? Yang dibilang Mufti juga bener sih. Jangan sampai kita cuma dimanfaatin sama perusahaan besar yang cuma mau untung tapi nggak mau kasih kontribusi nyata buat negeri ini. Share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Aku lagi memegang barang yang katanya ilegal di Indonesia. Banyak banget yang nanyain karena aku udah terlanjur beli nih iPhone 16. Gimana tanggapannya iPhone 16 mau diilegalkan atau dilarang di Indonesia? Tanggapanku ya gak gimana-gimana guys, karena sebenarnya ini tuh legal. Kok bisa ini legal? Bukannya beritanya di mana-mana ini ilegal, emailnya mau dicabut segala macam. Jadi emang bener iPhone 16 ini tidak boleh diperjualbelikan di dalam negeri karena ini ilegal. Tapi kalau misalkan kita beli dari luar negeri, kita bawa pulang ke Indonesia, kita bayar bea cukai, dan HP ini dipakai untuk pemakaian pribadi, itu legal teman-teman. Nih ya kan, tinggal search di Google apakah iPhone 16 ilegal. Literally jawabannya udah paling atas. Seri iPhone 16 yang dibawa penumpang masuk secara legal, namun menjadi ilegal jika diperjualbelikan di dalam negeri. Makanya guys, kita nggak boleh terlalu percaya sama berita-berita yang ada di TikTok ya. Ini literally banyak banget yang ngetek-ngetek aku di video konten-konten kreator lain yang membahas tentang iPhone 16 itu ilegal, katanya emailnya mau dicabut segala macam. Literally ada banyak banget dan ini bahkan belum semua. Kayak aku tuh paham gitu loh kenapa orang-orang tuh pada salah paham tentang perihal iPhone 16 ini. Karena beritanya sekarang lagi viral banget, lagi naik banget. Terus banyak konten kreator yang lagi bahas iPhone 16 ilegal juga. Tapi penjelasannya tuh banyak yang salah gitu loh.
Kayak aku ngeliat beberapa konten kreator kayak ngomongin cuman, oh ya iPhone 16 ilegal, udah sampai situ doang, nggak dijelasin kayak ilegalnya kalau diperjualbelikan, tapi kalau buat pemakaian pribadi tuh masih boleh, kayak gitu loh. By the way, aku udah beli HP ini tuh udah lama banget, sebelum ada isu-isu ilegal. Aku beli itu akhir September atau awal Oktober. Nih ya, yang salah paham itu banyak banget, dan aku rada kesel karena mereka tuh pada nyolot-nyolot. Ini contohnya aku ambil dari comment section video lain ya, ada yang komen, ada yang nanya nih, iPhone 16 kalau beli di luar terus bawa masuk ke Indonesia apa tetap ilegal? Komentarnya, mau bayar bea cukai gimana, kan jelas dilarang, kocak. Ya tahu, tapi IMEI nggak bisa didaftarin, kocak, karena barang ilegal nggak ada izin di Indonesia. Mau lu bawa ke bea cukai, bayar pajak, nggak bakal dihidupin IMEI-nya karena emang nggak ada izin. Lah, orang bisa? Sok tahu banget itu. Ini ada lagi nih, bahkan di comment sectionku sendiri, bukannya masih ilegal di Indo, pakai emoji muka. Nih ada yang jawab, lah tahu dari mana ilegal, kocak lu. Sejak kapan pemakaian pribadi ilegal, kocak, sok tahu. Nih ada satu lagi nih yang jawab nih, anomali nih. Gak malu atuh, udah sotoy ngegas pula. Ada lagi yang jawab, dia udah ke bea cukai. Masih ada yang jawabin lagi, kocak sih lu, makanya baca berita kocak, tuh HP buat apa? Jelas beritanya banyak, kalau iPhone 16 yang masuk Indonesia tuh ilegal. Mau pemakaian pribadi atau enggak, iPhone 16 tuh ilegal, kocak. Gak usah sotoy lu jadi orang, makanya cek dulu berita biar gak malu. Lah bejir kebalik, coba Anda cek dulu berita ini, cek dulu ya berita. Pemerintah siap menonaktifkan IMEI iPhone 16 bagi pengguna di Indonesia. Kalian kalau baca berita tuh jangan tertipu sama judul, kita harus baca dari awal sampai akhir. Ini di artikel yang sama, di bait pertama tuh kalian sudah bisa membaca. Kemenperin itu mempertimbangkan untuk menonaktifkan IMEI di iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan di dalam negeri. iPhone 16 yang dibawa penumpang masuk secara legal, namun menjadi ilegal jika diperjualbelikan di dalam negeri lah. Apakah HP ini saya jual? Tidak. Berarti apakah HP ini ilegal? Nah itu, silakan dipikir sendiri. Jujur aku agak kesel sih ngeliat ada beberapa konten kreator dengan audiens yang besar, followers yang banyak, yang ngeliat kamu tuh banyak, tapi sharing informasi tuh cuma setengah-setengah. Kayak please sadar audiens kalian tuh banyak, yang nonton kalian tuh banyak, kalau sharing informasi yang jelas, jangan setengah-setengah. Akhirnya yang nonton itu jadi banyak banget yang salah paham. Ngeselin bejir. Jadi kita sebagai manusia-manusia yang baik dan benar, sebelum kita berkomentar di lapak orang, atau sebelum kita bikin konten, alangkah baiknya kita verifikasi dulu berita tuh bener apa enggak. Begitu ya, jadi ini punyaku nih legal guys. Buruan kasih tahu teman kalian yang pada salah paham. Bye guys. Ih, beli iPhone dari iWatch di Malaysia, sekalian pajekin kira-kira kena berapa ya? Berhubung tanggal 25 kemarin aku fly ke Malaysia lagi, dan kebetulan ada yang just tip iPhone 11 Pro ke aku, yaudah deh, sekalian ini aku cariin iPhone 11 Pro di Plaza loh ya. Di sini memang tempat langganan aku kalau aku mau cari iPhone second. Tapi yang perlu kalian perhatiin ya, namanya juga iPhone second, kalian kalau ngecek itu harus hati-hati ya, emang susah-susah gampang sih ngecek iPhone. Pokoknya kalian harus teliti terutama pada kamera dan juga layarnya. Dan ini aku ambil iPhone 11 Pro 256 dihargain Rp1.380 atau sekitar 4.974.000. Terus ini aku ditawarin iWatch 8, katanya mau dikasih harga cantik. Nah ini kalau seandainya aku tadi bundling sama iPhone 11 Pro nya dihargain Rp820 Malaysia atau sekitaran 2.900.000. Padahal harga di Indonesia yang series 45mm ini masih 4 jutaan kan ya pengen. Tak pikir-pikir dulu, tapi ini aku udah fix ambil 11 Pro 256 nya. Tapi kalau seandainya aku ambil sama iWatch nya kan enak, bisa dapat harga bundling. Yang bikin berat banget aku pengen ambil iWatch ini tuh karena kelengkapannya semua original dan ini tuh bisa dipakein kartu. Akhirnya tergen cucu sudah aku ambil iWatch sama iPhone 11 Pro nya totalnya 2.200. Berhubung aku pakainya kredit card jadinya kena charge 2%. BTW ini aku langsung payment aja lah daripada di sini lama-lama nanti aku makin banyak yang tak beli ya kan. Dan total aku dari 2.200 karena kena charge 2% jadinya Rp2.244. Atau kalau dirupiahin 8 juta rupiah itu aku dapat iPhone 11 Pro 256 plus iWatch series 845mm GPS LTE. Enak. Dan ini untuk iPhone 11 Pro Max 256 plus iPhone 11 Pro 256 yang tadi aku beli nggak ada pajaknya sama sekali alias gratis dua handphone itu. Dan yang tadi majekin iPhone 11 Pro Max sama 11 Pro itu kan temen aku, karena di sini aku juga majekin iPhone 11 Pro Max 256 dan kalian tahu pajaknya berapa? Pokoknya nanti aku buatin next videonya.